Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Kabair. Kita memohon taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kita semua kemudahan untuk mempelajari agamanya, terutama materi yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan kita pertolongannya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada dosa besar, diberikan di flyer, dikeluarkan flyer oleh DKM atau oleh panitia, dosa besar al-kabiratu as-sadisatu wasittuna, dosa besar nomor 66 dengan judul Al-Israru ala tarki salatil jumu'ati wal jama'ati min ghairi udhrin. Terus menerus meninggalkan salat Jumat, dan juga terus menerus meninggalkan salat berjamaah tanpa ada uzur. Sebagian dari ayat dan hadis yang ditulis oleh penulis telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Ya, betul Mas ya. Sebagian dari ayat dan hadis-hadisnya, bahkan sebagian besar dari ayat dan hadis telah kita baca. Telah kita sama-sama mempelajari pada pertemuan sebelum pertemuan hari ini. Di antaranya sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, maka enggak ada salahnya kita murojaah sedikit tentang beberapa ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan dalam kitabnya ini. Di antaranya dalam surah Al-Qalam ayat ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul dosa besar nomor 66 adalah terus-menerus meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah tanpa adanya udzur. Dia bagian daripada dosa besar. Kemudian dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah dosa besar, di antaranya surat Al-Qalam ayat ke-42 dan 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhakuhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang hadir pada pertemuan yang lalu, yang masih ingat, siapa yang bisa menjelaskan? Antum Mas? Jadi di situ ayat 42 itu menjelaskan ketika dia
tersingkap ketika Allah menyingkap udah bukan waktunya sujud, dia ingin bersujud gitu. Tapi ketika di ayat 43-nya, ketika dia dalam keadaan mampu bersujud tapi dia tidak mampu bersujud, maksudnya tidak ingin sholat gitu. Taib. Cukup? Ada lagi? Cukup. Yang lain? Yang hadir pada pertemuan sebelumnya? Pada ayat ini, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sebagaimana penjelasan para ulama. Nanti kelak di hari kiamat ada sebagian manusia yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, tetapi sebagian di antara mereka tidak bisa sujud. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Sebagian manusia kelak nanti di hari kiamat, di antara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa sujud di hadapan Allah. Kapan? Di hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan tentang bagaimana kondisi dirinya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun. Matanya penuh dengan ketakutan ketika dia tidak bisa sujud di hadapan Rabb-nya, penuh kehinaan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan apa yang menjadi sebab sebagian manusia tersebut tidak bisa sujud di hadapannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang tidak bisa sujud di hadapannya kelak nanti di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebabnya. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sebab yang membuat mereka tidak bisa sujud di hadapan Allah kelak nanti di hari kiamat, yakni ketika manusia dalam kondisi masih hidup di dunia dengan kondisi tubuh yang sehat, mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan bagian daripada salat berjamaah di ayat yang mulia ini, yakni lafaz jamak yang ada pada ayat ini. Ila sujudi, sujud adalah lafaz jamak yang menunjukkan sujud manusia hendaknya secara bersama-sama atau berjamaah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tubuh sebagian manusia kondisinya sehat wal afiat. Makanya buat antum dan buat siapapun kita, rubah niatnya ketika antum rajin olahraga, apalagi sampai ikut apa? Komunitas olahraga, apapun namanya, fitness dan sejenisnya. Antum ganti niatnya, bukan hanya sekedar untuk kesehatan fisik antum, tetapi untuk
untuk membantu ibadah antum lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu bagaimana bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang jauh lebih kuat. Karena berapa banyak orang yang badan dan tubuhnya lebih sehat secara fisik dari kita, tetapi secara rohani mereka sakit. Bahkan sebagian dari mereka mati hatinya. Waliyadzu billah. Di antara kita ketika mengalami kondisi sakit, tubuhnya, fisiknya galau, resah, gelisah, tetapi ketika mengalami atau bahkan tidak merasakan rusak rohaninya, rusaknya rohani tidak dirasakannya. Dan salah satu tanda rusaknya rohani yaitu malas beribadah, walaupun kondisi tubuhnya sehat walafiat. Maka jangan sampai terkena ayat yang mulia ini, wahum salimun, badan antum kotak-kotak tapi nggak bisa bangun subuh. Ya, badan antum sispek. Ya, mungkin push up bisa 1 tangan, tapi bangun subuhnya nggak bisa. Oh kan lagi corona. Oke, taib, uzur. Antum dapat uzur. Nanti di pembahasan berikutnya di sini penulis memberikan judul al-makru wal khadi'atu. Tipu daya itu tidak memudaratkan siapa-siapa kecuali pelakunya. Maka jangan sampai kita melakukan tipu daya, padahal tipu daya itu tidak memudaratkan siapa-siapa kecuali hanya memudaratkan pelakunya. Kenapa antum tidak ke masjid? Corona. Taib, udzur syar'i. Taib. Kemudian jikalau suatu saat nanti tiba waktunya Allah angkat corona dengan caranya yang kita tidak tahu, karena hanya Dia yang mampu untuk menghilangkannya, Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Dia menurunkan penyakit kecuali Dia yang menurunkan obatnya. Apakah corona lagi akan Dia katakan, kenapa antum tidak sholat ke masjid? Corona kan sudah lewat. Jangan sampai kita termasuk salah seorang yang membuat makar terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Ya, ketika antum menjaga kondisi fisik antum, karena di sini Allah mengatakan wahum salimun. Antum mungkin gak kuat lari 1 kali putar lapangan bola. Jangankan 1 kali lapangan bola, berapa meter? 100 udah, ya 200 udah nggak nyampe. Kalah Mas Koki muapnya. Ya, mungkin sebagian orang di luar sana bisa berkali-kali keliling lapangan bola. Semoga berkali-kali keliling lapangan bola mereka pun mampu untuk berkali-kali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan mereka tidak ada manfaatnya kelak besok di hari kiamat, bahkan menjadi malapetaka untuk dirinya saat fisik kuatnya dia tidak gunakan untuk sujud kepada Sang Penciptanya. Allah taala mengatakan wahum salimun. Jadi antum ketika melihat orang badan sispek jangan hanya ingin lihat pengen sispeknya saja, bukan, jangan. Kalau antum lihat orang badannya keker, antum pernah nggak lihat orang badan keker masuk ke masjid?
Pernah ya? Banyak apa sedikit? Yang banyak masuk ke masjid perut yang maju, yang atas apa yang bawah? Waki, nyata? Nyata apa tidak? Yang kotak-kotak adanya di mana? Di sono nggak tahu di mana tuh. Salah, boleh jaga kesehatan fisik boleh, tapi ingat ayat ini diantaranya sebagai peringatan. Antum kuat angkat barbel berkilo-kilo, gunung dari mulai gunung Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin juga sampai gunung di Irian. Apa gunung paling tinggi di Irian namanya Pak? Jaya Wijaya. Mungkin dinaikin, sanggup, kuat. Ya subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini nasihat buat kita semua. Ya, buat nasihat buat kita bersama. Kita menjaga kondisi fisik tubuh kita. Tujuan utamanya adalah agar tubuh ini atau agar kesehatan tubuh ini digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan salah satu hadis di antara hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Hadisnya Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Anna ibn Maktum anna ummi Maktum jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Ibnu Ummi Maktum datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, innal Madinata katsiratul hawami was-sibai wa ana dharirul basari fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti." Abdullah atau Ibnu Ummi Maktum mengatakan pada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di Madinah banyak apa? Binatang buas. Kemudian di Madinah, kata Ibnu Maktum, ada dua perkara yang disampaikan oleh dirinya kepada Nabi. Dengerin, simak, binatang buas. Yang apa lagi? Terus yang kedua? Ya, dia termasuk binatang buas. Kemudian tidak ada yang menuntun, buta. Jalannya mengerikan. Perjalanan menuju masjid. Kemudian apakah dia mendapatkan keringanan untuk menjalankan salat 5 waktu di rumahnya? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Tasma'u hayya 'alas salati hayya 'alal falahi." Apakah engkau mendengar suara muadzin, panggilan muadzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Qala na'am. Maka beliau berkata, iya, saya mendengarnya.
Qala fa ajib, maka wajib untuk dirinya menjawab seruan panggilan azan tersebut. Ya subhanallah, ya subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa salat berjamaah di masjid sampai akhir hayat kita masing-masing. Kemudian kita lihat perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada salat. Pertemuan yang lalu kita sebutkan atau kita jelaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendengar adzan kemudian tidak mendatanginya maka tidak ada salat untuknya. La salata alaihi. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Masih ingat? Hah? Mumtaz. Salatnya tidak sempurna. Bukan berarti salatnya tak diterima, karena salat munfarid pun sah. Jelas? Nabi SAW la salata, tidak ada salat, ya, mengatakan liman sami'an nida falam ya'tihi, siapa saja yang mendengar adzan dan dia tidak mendatanginya, tidak ada salat untuk dirinya. Artinya apa? Tidak ada kesempurnaan salat, karena tidak sempurna salatnya. Karena salat yang sempurna dikerjakan secara berjamaah, illa kecuali dia punya udzur syar'i. Apa kata Ali? La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat, artinya salat untuk, tidak ada salat untuk siapa? Untuk tetangga atau orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, kecuali salatnya harus di masjid. Tidak ada salat untuk orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, kecuali dia harus sholat di mana? Masjid. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kila manjarul masjidi. Kemudian ukuran orang dikatakan tetangga masjid itu seperti apa? Ukuran orang dikatakan tetangga masjid itu apa? Taib. Kata Ali, man yasma'ul adana, ukurannya dia dengar suara adzan. Ukurannya itu, ya, adzan. Jadi ukurannya siapapun di antara kita yang mendengar suara adzan, maka kita termasuk bagian dari tetangga masjid yang sholatnya harus di masjid. Ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardahu. Ya subhanallah. Taib. Saya rasa cukup murojaah kita di bab ini, insyaallah taala. Jika ada yang ingin ditanyakan kelanjutannya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, al-kabiratu as-sabi'atu wasittuna. Dosa besar yang keberapa? 67. Judulnya apa? Mendatangkan kerugian. Al-idraru fil wasiyati, mendatangkan kerugian atau menimbulkan mudarat dari wasiat. Ya, mendatangkan mudarat dari wasiat. Jadi wasiat-wasiat yang isinya mudarat untuk orang. Terutama pembahasan ini adalah pembahasan tentang waris.
Ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah surah An-Nisa ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman, min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudarrin. Waris itu dibagikan, warisan itu dibagikan sesudah dijalankan apa? Wasiat dari pemilik harta. Jadi waris itu dibagikan kapan? Sesudah wasiat dari pemilik harta yang meninggal dijalankan, atau sesudah dibayarkan utang. Jadi waris itu dibaginya nanti. Wasiatnya dulu apa? Apa wasiatnya? Nanti nggak setiap wasiat harus dijalankan. Tidak setiap wasiat harus dijalankan. Seperti wasiat pembagian hartanya untuk anak-anaknya. Rumah sini si fulan, rumah sini si fulan, rumah sini fulan, rumah sini fulan. Dibagikan setelah ayah mati, tanda tangan ayah. Ini salah satu wasiat yang tidak boleh dijalankan. Kenapa? Nanti kita lihat. Ghaira mudarin. Wasiat tersebut tidak memudaratkan penerima warisnya, atau hutangnya tidak memudaratkan penerima warisnya. Di sini penulis membawakan beberapa perkataan ulama. Ai ghaira mudkhilid darari 'alal warathati wa huwa an yusi bidainin laisa 'alaihi. yakni yang meninggal menulis wasiat, tolong bayarkan hutang fulan bin fulan. Artinya gini, bukan dia yang punya hutang, bukan si mayat yang punya hutang. Yang punya hutang siapa? Orang lain. Paham? Diisi wasiatnya itu, misal yang mati namanya A, si A tulis wasiat, tolong bayarkan hutangnya si B, jumlahnya sekian. Hutang ini hutang siapa? Si A apa si B? Si B. Yang mati si A. Itu maksudnya. Mafhum? Di sini penulis membawakan perkataan ulama, an yusi bidainin laisa alaihi. Hutang itu bukan hutang dia, bukan kewajiban dia untuk membayar. Yuridu bidzalika darara al-warathati famana Allahu minhu. Maksudnya cuma agar sang penerima waris atau ahli warisnya jadinya berkurang dia dapatnya. Paham? Jadinya berkurang Pak harta. Jadi si penerima warisnya dia punya tujuan, tolong bayarin utang si fulan, bayarin utang si fulan, bayarin utang si fulan. Tujuannya dia nggak mau, misal dia nggak mau anaknya dapat banyak, dia nggak mau istrinya dapat banyak, dia nggak mau gitu. Mafhum? Memudaratkan siapa? Ahli waris. Memudaratkan ahli waris. Maka Allah larang hal tersebut, ya. Allah larang bentuk wasiat seperti itu. Wasiat yang memudaratkan siapa? Ahli waris. Wasiat yang memudaratkan itu diantara contohnya. Di antara contoh wasiat yang memudaratkan ahli waris. Kemudian penulis membawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 juga. Sambungannya. Wasiyatan minallah. Waris di ayat sebelumnya dan di ayat yang tadi kita baca, ini wasiatnya datang dari Allah. Nggak boleh ya antum bagiin harta waris
tanpa hitungan yang diberikan oleh Allah. Nggak boleh. Ingat, ini wasiat dari Allah. Mafhum maksudnya? Wasiatan minallah. Ingat, pembagian harta waris itu wasiat langsung dari langit sana. Hatta Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tidak ikut campur dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris itu mutlak Allah yang bagikan, subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Wasiatan minallah. Ingat, ini wasiatnya dari siapa? Allah. Ingat, wasiat Allah. Nggak boleh antum bikin wasiat yang memudaratkan ahli waris antum. Ingat, itu maksudnya. Jelas? Wallahu alimun halimun. Allah yang lebih tahu bagaimana cara membagi harta waris. Mungkin sebagian kita mengira bagi rata adil, bagi rata baik. Ya. Ya, sebagian kita mungkin mengira demikian. Tapi tidak. Ya, tidak seperti itu. Karena baik atau tidak baiknya sesuatu bukan karena perasaan kita, tapi karena wahyu. Ya, berapa banyak perasaan kita menganggap baik suatu perkara, ternyata perkara tersebut tidak baik dilihat dari sisi agama. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah taala senantiasa meridhoinya dan bapaknya, yuridu ma ahallallahu min faraidhihi fil mirathi. Artinya apa? Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembagian harta waris. Artinya apa? Allah, jadi manusia harus menjalankan apa yang dihalalkan dari pembagian harta waris itu. Kalau memang jatahnya dapat setengah-setengah, seperempat-seperempat, itu maksudnya. Jelas? Nggak boleh setengah dirubah jadi seperempat atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Jadi yang dimaksud Ibnu Abbas mengatakan adalah semua apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fi sya'nil mawarithi." Dan siapa saja di antara manusia laki-laki maupun perempuan yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam perkara waris, dalam pembagian waris, maka disambung dengan ayat yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Buat mereka yang taat pada Allah dan Rasulnya dalam perkara pembagian waris, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah hakikat sebuah kemenangan daripada antum dapat besar tapi bukan pembagian atau ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Itu bukan beruntung. Mafhum? Mungkin sebagian manusia menganggap pembagian dia dapat besar dengan sistemnya, pada hakikatnya dia tidak beruntung. Hakikat yang beruntung adalah orang yang menerima waris sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Itu hakikatnya. Sehingga Allah katakan wadzalikal fawzul azim, dan inilah hakikat keberuntungan yang sesungguhnya, yang besar yang sesungguhnya. Qala Mujahid fima faradallahu minal mawarith, wa qala Ikrimah an Ibni Abbas man lam yarda biqismillahi wa yata'adda ma qassamallahu yudkhilhu nara. Berkata Imam Mujahid, yakni yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah dalam pembagian harta waris. Dan berkata Ikrimah,
menyandarkan perkataannya kepada Ibnu Abbas bahwasannya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka adalah orang yang tidak ridha terhadap ketentuan Allah dalam hal waris, yudkhilhu nara. Wa qala al-Kalbiyu yakni yakfuru bi qismatillahil mawaritha wa yata'adda hududahu istihlalan yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhinun. Ayat ancaman neraka itu adalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengkufuri, yang mengingkari pembagian waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak setuju. Maka orang-orang yang tidak setuju dengan pembagian waris ini terancam dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan walahu adabun muhin, dan tempat api neraka tersebut adalah adab yang sangat pedih. Jadi pembagian waris bukan perkara yang main-main, tidak bisa sembarangan. Pembagian waris sebagaimana saya sering ingatkan diri saya dan kita semua, hakikat harta itu punya siapa? Punya Allah. Salah satu buktinya kapan? Saat kita mati, saat kita meninggal, menunjukkan harta itu punya Allah. Kenapa? Diambil langsung sama pemiliknya, dan pemilik yang bagi-bagi berapa istrinya, berapa anaknya, berapa cucunya, berapa kakaknya, berapa adiknya. Sah? Menunjukkan harta itu bukan punya antum. Gak bisa bilang harta bapak saya, bukan. Kata siapa punya bapak antum? Punya Allah. Antum kurang ajar kalau bilang punya bapak antum. Antum kurang ajar, tidak beretika kepada siapa? Pada Allah. Padahal Allah yang ambil harta itu dan Allah yang akan bagikan. Berapa istrinya dapatnya, berapa putra-putrinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjut ba'da salat Isya. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang dhaif atau didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi Dha'ifil Jami'. Akan tetapi maknanya memiliki kesesuaian dengan ancaman-ancaman Allah Ta'ala untuk orang-orang yang tidak setuju dengan pembagian waris yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis itu berbunyi, inna rajula wal mar'ata la ya'malu bi ta'atillahi sittina sanatan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dan wanita yang kehidupannya diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai di usia 60 tahun. Thumma yahduruhumal maut fayudarani fil wasiyati. Kemudian ketika kematian mendatangi salah satu di antara keduanya, baik yang laki maupun yang perempuan, maka salah satu di antara keduanya atau keduanya membuat wasiat yang wasiat tersebut memudaratkan ahli waris, fatajibu lahum an-nar, maka wajib untuk keduanya neraka. Thumma qara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
hadhil ayah. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat yang tadi kita sebutkan, surat An-Nisa ayat ke-12. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudarrin. Hadis ini hadis dhaif, dikatakan dhaif oleh Syekh Albani, akan tetapi maknanya tepat atau serupa dengan ayat berupa ancaman neraka untuk orang-orang yang tidak setuju dengan pembagian waris dari Allah, atau orang yang berwasiat dengan wasiat yang memudaratkan orang-orang yang berhak untuk menerima waris. Kemudian berikutnya hadis dhaif juga dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi Dha'ifil Jami'. Wa ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengklaim atau mengatakan Nabi telah bersabda, man farra min mirathin warithin qatta'allahu mirathahu minal jannah. Barang siapa yang membawa lari, artinya menghilangkan warisan untuk orang yang berhak untuk menerima waris, maka Allah memutuskan untuk dirinya tidak mendapatkan warisan surga. Hadis ini hadis dhaif, akan tetapi maknanya serupa berupa ancaman neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang membuat wasiat yang memudaratkan atau menghilangkan waris untuk yang berhak menerima waris. Jadi ancamannya sangat besar untuk orang yang menghilangkan waris untuk orang-orang yang berhak menerima waris. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian dibawakan hadis yang berikutnya. Hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani fi Ahkamil Janaiz, dalam kitabnya hukum-hukum jenazah atau praktek pengurusan jenazah. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan setiap hak atau setiap yang memiliki hak waris haknya. Artinya anak telah mendapatkan jatahnya, berapa jatah yang harus dia dapatkan. Istri demikian juga, orang tua demikian. Artinya setiap yang berhak menerima waris telah ditentukan langsung oleh siapa? Oleh Allah. Ini penting. Kelanjutan hadis ini penting. Ya. Fala wasiyata liwarithin. Tuh. Tadi di awal kajian saya sampaikan ahli waris tidak berhak menerima apa? Wasiat. Ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat, dan kita telah sampai pada hadisnya. Fala wasiyata liwarisin, dan ini banyak. Tadi telah kita sampaikan, orang tua menulis wasiat, anak pertama rumah di sini, anak kedua rumah di sini, anak ketiga rumah di sini, dan seterusnya dibagikan setelah saya meninggal. Dan ini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Hah? Angkat tangan. Taib. Yang lain? Karena hak waris anak itu sudah ditentukan oleh Allah, jadi orang tua tidak bisa menentukan wasiatnya atau haknya kepada anaknya. Taib, jawabannya mumtaz. Antum juga mendekati kebenaran. Kalau dinilai itu di Lipia mungkin nilainya 70 gitu ya. Kalau antum dapat nilainya 95 lah gitu ya. Alhamdulillah. Najih. Lulus. Naik kelas antum. Enggak rosib insyaallah. Makbul. Taib.
Mafhum ya? Kenapa catatan wasiat yang ditulis oleh orang tua tidak boleh dijalankan ketika orang tua menulis anak pertama sekian, anak kedua sekian, atau anak ketiga sekian dan seterusnya? Kenapa tidak boleh ditentukan? Jawabannya karena setiap penerima waris telah Allah tentukan jatahnya. Gak bisa, tadi saya bilang di penutup sebelum kita sholat, gak bisa kita bilang harta bapakku, gak bisa, bukan. Punya siapa? Allah. Begitu. Yang tepat, harta Allah dititipkan kepada bapakku. Ya, itu yang tepat. Harta Allah dititipkan kepada orang tuaku. Kemudian Allah ambil lagi, kemudian Allah yang bagikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membagikannya, sehingga tidak termasuk durhaka ketika isi wasiatnya seperti ini tidak dijalankan oleh anak-anaknya. Mafhum? Kadang pernah ada yang bertanya, Ustadz, ayah kami mewasiatkan pembagian hartanya begini, 1, 2, apakah kami termasuk anak yang durhaka ketika kami tidak menjalankan wasiat ini? Jawab Bu. Durhaka atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena intinya menyalahi syariat. Perinciannya gimana? Karena perinciannya penentuan pembagian setelah orang mati langsung diambil oleh Allah. Walaupun manusia sebut sebagai wasiat, manusia sebut surat itu sebagai apa? Wasiat. Tetapi surat itu tidak berlaku sebagai wasiat, dia berlaku sebagai waris. Mafhum? Jadi kan sebagian orang salah di dalam memahami, dia tulis nih wasiat itu. Ketika saya mati, intinya di bawahnya atau di atas. Ketika saya mati, ketika bapakmu mati atau ibu mati baru dibagikan. Ini pembagiannya. Manusia sebut itu wasiat, tapi Islam sebut itu waris. Kenapa? Karena orangnya sudah mati. Mafhum? Jelas? Karena orangnya sudah mati. Ketika sudah mati maka bukan wasiat, apalagi isinya untuk orang-orang yang berhak menerima waris. Untuk orang-orang yang menerima waris. Kakak beradik ada 5 kakak saudara. Bapaknya sebutin. Dari anak pertama sampai anak kelima disebut semua bapaknya di surat. Ya kan? Bapaknya tahu di antara 5 ini ada yang susah, ada yang susah. Ya mungkin yang susah 1 atau 2, yang 3 sudah secara finansial sudah cukup. Sehingga isinya itu lebih besar kepada untuk yang 2. Tapi ada catatan kaki dari bapaknya, dibagikan setelah saya meninggal. Maka ini nggak bisa, ini tidak berlaku. Maka ini tidak berlaku gitu. Maka kalau mau dibagikan saat dia masih hidup, dan itu namanya harta hibah. Namanya apa? Hibah. Dan semuanya jumlahnya harus sama. Kalau hibah harus sama. Kalau kewajiban tidak. Hibah nggak wajib. Tapi kalau kewajiban nggak harus sama. Gimana itu maksudnya? Maksudnya nih biar paham. Anak pertama SMA, anak kedua SD. Kita contohkan 2 saja. Anak pertama dibiayai dengan biaya sampai 10-20 juta untuk masuk kuliah. Anak kedua yang SD untuk masuk ke SMP dibiayai dengan biaya 5 juta. Ini namanya kewajiban, bukan apa? Bukan hibah. Jadi nggak apa-apa berbeda. Paham? Anak yang kuliah biaya ongkos jajan dan semisalnya dan seterusnya, misalnya dari ayahnya, dari uminya 50.000. Sementara yang SD
2.000 begitu, boleh nggak? Boleh, sesuai kewajiban, dia bukan hibah. Kecuali pembagian hibah, anak pertama dikasih Pajero, anak kedua dikasih Pajero, anak ketiga Avanza, Afwan aja gitu kan, ya kan, anak ketiga tuh, ya kan. Maka nggak boleh, karena hibah nggak boleh, ya, mafhum ya. Walaupun itu anak baru lahir, anak itu baru lahir nih, antum sebagai orang tua mau bagi-bagi harta antum lihat, karena misalnya pengalaman atau antum menjadi saksi hidup tetangga antum atau saudara antum sendiri berantem kakak beradiknya gara-gara warisan tidak akur, maka antum habiskan sebelum antum mati. Udah, nah buat kamu sekian selesai, hartanya habis gitu. Boleh dihibahkan semua ke anaknya. Kalau anaknya soleh, kalau nggak soleh antum diusir dari rumahnya nanti. Iya, lu ngapain Pak tinggal di sini, udah jadi milik gua nih Pak gitu. Apa? Anak ketiga? Boleh, sama, syaratnya sama hadiahnya. Harus sama, nominalnya sama. Laki perempuan boleh harus sama atau tidak? Hibah harus sama nggak? Harus sama. Kalau hibah harus sama laki dan perempuan. Kalau waris enggak. Kadang itu tuh sering ngakalin tuh, misal ada orang tua sayang ke salah satu, lebih sayang kepada salah satunya. Jadi di apa namanya? Dilebihkan. Enggak boleh. Gitu, tidak boleh. Orang tua tidak boleh melebihkan. Masya Allah. Dalam hibah saja Allah atur nggak boleh apa? Membedakan antara apa? Antara anak-anaknya, nggak boleh dibedakan gitu. Ingat hadis ini ya. Fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Misal kakak beradik ada 5, ya tadi yang saya contohkan, salah satu di antara yang 5 dilebihkan wasiatnya oleh bapaknya gitu. Boleh jalanin? Tidak boleh, karena menyelisih syariat. Bentuk penyelisihannya atau perinciannya Allah yang melarang, karena setiap ahli waris sudah mendapatkan haknya masing-masing. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat dan kita semua. Semoga menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan kebaikan buat kita kelak nanti di hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, afwan di luar tema, apa itu tawasul? Hukumnya apa di dalam Islam? Tawasul itu wasilah, perantara. Hukumnya apa? Hukumnya wajib diambil. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 35. Dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihi alwasilata, dan berusahalah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan atau mengambil wasilah. Kemudian sebagian dari kaum muslimin memahami wasilah dengan pemahamannya sendiri-sendiri, dengan mengatakan atau dengan menentukan wasilah sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan menamakan wasilah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jelas? Contoh, saudara-saudara kita yang melakukan ritual ngalap berkah di salah satu pemakaman atau di salah satu makam yang mereka sebut sebagai wali misal. Ketika kita tanya kepada mereka atau ketika antum sebagai pelakunya, mungkin salah seorang di antara antum ada pelakunya dulu atau sampai sekarang masih ada, maka antum tidak akan mengatakan kalau antum sedang menyembah makam itu. Sahih? Antum tidak terima kalau antum dibilang menyembah makam itu. Betul apa betul? Antum akan berkata, saya hanya menjadikan makam ini sebagai perantara, wasilah, jembatan antara dirinya dengan Allah. Soal, siapa yang menentukan dia sebagai perantara antara antum dengan Allah? Jawab. Jawab siapa? Antum sendiri kan? Kita sendiri. Bukan Allah yang tentukan. Kalau Allah yang tentukan, sammulana rijalakum, sebutkan riwayat-riwayat itu. Kalau memang ada riwayatnya, itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ditentukan sebagai wasilah. Mafhum? Ditentukan sebagai wasilah. Jadi bukan tanpa ayat, dengan ayat. Ayatnya ini diantaranya. Yang keliru apa? Pemahamannya. Para ulama ahlu tafsir mentafsirkan makna wasilah di sini apa? Apa? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang, yang bisa jawab boleh pulang. Apa makna wasilah di ayat ini? Ibadah, amal saleh. Ibadah, amal saleh. Yang dimaksud dengan wasilah di ayat ini adalah ibadah, amal saleh. Perantara untuk apa? Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mafhum? Sementara sebagian dari saudara kita atau juga mungkin kita dulunya memahami ini wasilah, menentukan wasilah dengan mau-mau kita sendiri. Mafhum? Karena tidak bisa memahami ayat ataupun hadis sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Ya, jelas? Mafhum? Tawasul bab akidah, tauhid. Ada orang yang mengatakan bahwa tawasul itu adalah bagian daripada bab doa. Ada yang mengatakan bahwa tawasul itu bukan bagian daripada akidah. Ada itu besar seperti itu. Ya. Akidah dia bagian daripada akidah.
Ya, dia bagian akidah. Inti dari akidah apa? Yakinan. Keyakinan. Akidah di sini kan. Apa yang membuat antum nginep-nginep dulu? Iya enggak? Jawab. Keyakinan kan? Sahih enggak? Kan antum mantan semua. Enggak, sebagian atau sebagian besar. Iya kan? Apa yang membuat antum rela enggak tidur sampai tengah malam, bahkan sampai pagi? Masih ada nggak sekarang? Masih. Banyak di sini ada. Karena keyakinan. Karena keyakinan. Kemudian ada hasilnya nggak? Ada. Ada hasilnya nggak? Ada. Bisikan-bisikan. Kalau orang nggak paham jawaban dari ujian, maka dia akan gembira dengan jawabannya, padahal jawabannya salah. Contoh, antum habis ujian ditanya sama orang tua antum, gimana kamu bisa ngerjain? Alhamdulillah bisa semua. Iya bisa dijawab, tapi semuanya salah. Benar nggak terkadang begitu? Iya, dijawab nggak nak? Dijawab. Begitu pembagian kertas ulangan, dijawab tapi jawabannya salah. Itu orang yang nggak ngerti ujian dari Allah. Ya, tidak mengerti ujian dari Allah, dia nggak paham. Nih, antum melakukan ritual kesyirikan atau ritual bid'ah, ada hasilnya nggak? Ada. Hasilnya apa? Hasilnya sesuatu yang antum inginkan antum dapat. Tapi padahal itu ikhtibar dari Allah, ujian dari Allah. Kalau antum paham. Tapi kalau antum nggak paham, antum akan marah-marahin saya. Jangan macam-macam antum. Saya ngamalin ini, oh ini buktinya hasilnya ini begini. Padahal antum sedang diuji karena antum melakukan amalan syirik atau bid'ah. Mafhum? Contoh, saya sering analogikan dengan contoh ini, sama di mana tempat insyaallah. Ketika antum gak paham ujian dari Allah, misalnya tentang instansi ribawi, antum ngelamar, nama antum keluar, antum gak paham, pasti antum akan sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, masuk neraka gitu. Kalau paham kan begitu? Hah? Betul nggak? Kalau paham. Kalau nggak paham, alhamdulillah, panggil orang-orang, kumpulin, ngapain? Syukuran, makan-makan. Alhamdulillah, hasil jeripaya selama ini akhirnya diterima di instansi ribawi. Kenapa? Apa yang membuat dia bersyukur apa? Yang membuat dia bersyukur, nggak paham dia jawab ujian itu, seneng dia. Kapan dia tahu kalau jawabannya salah? Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Alhamdulillah kalau dia tahu jawabannya salah di dunia, resign dia besok langsung. Yang repot kalau dia tahu jawaban dia salah besok saat dia ketemu dengan Rabbnya. Mafhum? Kalau tahu di sini resign dia, nggak bisa nggak. Oh ternyata salah, betul? Cabut nggak? Cabut, keluar. Banyak ikhwan akhwat kerja di instansi ribawi, ya kan, begitu tahu ternyata jawabannya salah, ujiannya salah, cabut gitu. Saya tanya sama antum semua, ada nggak ujian yang tidak ada jawabannya? Ada nggak? Ujian yang nggak ada jawabannya ada apa tidak? Nggak ada. Semua ujian ada jawaban, yang nggak mungkin antum diuji tanpa ada jawaban, nggak mungkin. Antum diuji nih sama guru antum di sekolah, di kelas,
Pul kerjain. Antum bilang, ini kayaknya belum dipelajarin. Udah lu nggak masuk kemarin, Pul. Tuh. Ya nggak? Enak aja ngomong belum dipelajari kan gitu. Ini belum dipelajari nih. Udah lu tidur, Pul. Tuh. Yang lain bisa jawab. Nggak ada soal tanpa jawaban. Itu hidup kita di dunia. Tidak ada soal dari Allah, ujian dari Allah yang tidak punya jawaban. Apa ujian, apa jawaban dari ujian miskin buat orang sabar? Orang miskin apa? Jawabannya apa? Sabar. Sahih? Orang sakit, orang kena musibah keburukan, jawaban ujian ini apa? Sabar. Sampai kapan? Hatta yalqauna rabbana, sampai ketemu dengan Allah. Itu sabar nggak ada batasnya. Batasnya sabar nanti saat kita ketemu dengan Rabb kita tabarakahu wa ta'ala. Jelas ya? Gitu. Jadi tawasul itu hukumnya wajib, tetapi tawasul yang ditentukan atau disyariatkan oleh agama ini. Tidak bisa kita menentukan satu perantara dengan semau-maunya kita masing-masing. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau tanya, gimana kalau pembagian waris antara laki-laki perempuan terlanjur dibagikan sama rata 20 tahun yang lalu? Apakah berdosa anak-anaknya dan apa solusinya? Taib, berdosa atau tidak? Orang yang keliru melakukan kesalahan, jawab. Coba perinci. Tinggal bertobat, gampang banget ya. Gitu. Gampang banget ngomongnya gitu, tinggal bertobat. Coba ahsan, nggak apa-apa, santai aja. Nanti lama-lama antum kenal siapa saya gitu kan. Kalau udah tahu saya antum nggak sakit hati nanti. Tapi kalau belum tahu saya sakit hati. Ya. Lagi, jangan nggak datang lagi. Oh, pegang laptop. Coba siapa? Orang melakukan kesalahan berdosa atau tidak? Benar, dia bilang harus diperinci, betul. Orang ketika melakukan kesalahan karena dia tidak tahu dan dia tidak berdosa. Kapan? Saat dia sebagai penuntut ilmu, saat dia sebagai pelajar. Contoh, antum sedang belajar, proses belajar ilmu agama, din. Tentunya kita lihat Sahih Bukhari lah ya. Bukhari ada berapa jumlah hadisnya di Bukhari? 7.000 lebih. Antum sudah berapa ribu baca? Oke, baru 1.000 misalkan. Oh, belum sampai 999. Belum juga. Taib. Dari ribuan hadis itu kan banyak yang belum kita ketahui. Betul? Betul? Taib. Di antaranya misal mencabut uban. Antum tahu pelajaran atau hukum-hukum yang lain, tapi antum nggak tahu di suatu saat tentang uban nggak boleh dicabut, maka antum tak berdosa ketika antum cabut dan hadis itu belum sampai pada antum. Syaratnya antum sebagai talib. Tapi kalau antum bukan talib, bukan pelajar, antum cabut uban antum dosa. Kenapa? Kan dosa apa? Dosa tidak menuntut ilmu. Mafhum? Jelas? Ana tanya sama antum, orang nggak belajar agama dosa atau tidak? Kenapa dosa? Apa?
Kenapa orang nggak belajar agama dosa? Ilmu wajib. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Jelas? Mafhum? Gitu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ilmu yang perlu antum kuasai pertama ilmu tauhid. Karena ketika kesalahan antum bukan kesalahan tauhid, yakni melakukan kesyirikan, itu tauhidnya bisa menggugurkan dosa antum yang lain. Mafhum? Sebagaimana Allah terangkan dalam hadits qudsi, "Lau ataitani bi qurabid dunya khotoya." Seandainya engkau datang menemui saya membawa sepenuh bumi dosa, la ataituhu bi magfiratin, dan saya akan ampunkan sebesar dosa yang antum bawa selama antum tidak melakukan kesyirikan. Mafhum? Jadi jangan pernah bilang tauhid mulu bosen. Jangan pernah bilang sudah menjadi ahlu tauhid. Berapa lama kita belajar tauhid? Nggak ada yang selama para sahabat mempelajari tauhid selama berapa lama? 13 tahun tauhid pelajaran pertama diajarkan oleh Nabi. Ada sahabat Julaibib, singkat, nikah. Di malam pertama nikahnya panggilan jihad, keluar mati. Ya. Bisa? Kita bisa? Sayang. Benar nggak? Iya nggak? Oh iya, ini kita bicara iman. Antum kalau berpikir begini, kalau antum tadaburi dulu di zaman Nabi SAW, yang beriman kepada Nabi banyak apa dikit di awal-awal keislaman Nabi, atau di awal-awal Nabi bawa risalah ini? Dikit apa banyak? Dikit. Antum patut bersyukur, kita patut bersyukur. Kalau kita hidup hari itu, belum tentu ana dan antum termasuk pengikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Kalau kita hidup hari itu belum tentu kita jadi pengikutnya beliau. Bisa jadi kita salah seorang yang memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukurlah kita hidup di hari ini. Yang kita dirindukan oleh siapa? Oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi merindukan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian sahabat bilang, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Maka Nabi mengatakan, "Antum ashabi." Engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup sesudah matinya saya, dan mereka beriman akan kenabian saya, mengikuti apa yang saya bawa. Masya Allah, semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Taib. Ketika pertanyaan ini 20 tahun yang lalu memang tanpa ilmu, iya, solusinya adalah dengan taubatan nasuha. Hah? Yang tobat yang dapat warisnya. Orang tuanya, kalau misalnya orang tuanya nggak ngerti tobatnya gimana, Pak, tobat dulu gitu kan. Orang tuanya nggak salah. Nah, dulu kita lihat soalnya. Ini gimana kalau pembagian waris antara laki perempuan terlanjur dibagikan sama? Kan bapaknya udah mati berarti. Ahli waris yang membagikan rata. Misalnya nih, misal Ipul meninggal dunia. lah kita pasti ke situ kan, cepat atau lambat. Kalau iman kita kuat ikhwan, kalau iman kita sedang tinggi, ya, iman kita sedang tinggi, sedang baik-baiknya,
hati ini akan berkata kematian adalah awal kenikmatan seorang mukmin. Bukan yang ditakutkan, bukan yang dingerikan. Apa yang membuat orang takut mati? Karena sudah hubbud dunya, sudah merasakan nikmatnya dunia ini. Sahih? Yang membuat akhirnya dia menjadi takut mati. Ipul meninggal dunia, misal besok atau nanti beneran. Iya kan, bener kan? Tawa dia. Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor, lewat dia. Kemudian anaknya laki perempuan ada 4, 2 laki 2 perempuan. Dia tidak tentukan pembagian waris, gak ada wasiat. Kemudian dibagi rata 4 ini. Yang dosa ipul apa anaknya? Anaknya. Jelas? Gitu. Anaknya nggak tahu, tahunya sekarang udah 20 tahun sebagaimana pertanyaan. 20 tahun yang lalu, apakah berdosa anak-anaknya? Iya. Apalagi kalau dosanya apakah dosa apa? Dosa tidak belajar agama. Gitu. Kan ada istilah begini. Kalau punya ilmu tidak mengamalkan ilmu, Allah nggak suka. Kabura maqtan indallahi. Ya, sahih, Allah nggak suka. Kalau gitu nggak usah punya ilmu. Ya, orang awam bilang gitu kan? Betul nggak? Kalau gitu nggak usah punya ilmu, nggak usah belajar. Serba salah, belajar nggak ngamalin salah, gitu kan? Udah nggak usah belajar, nggak belajar juga salah. Kenapa? Karena menuntut ilmunya hukumnya wajib, gitu. Menuntut ilmunya hukumnya wajib. Makanya banyak doa-doa, ya banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau sholat di kantor berjamaah dengan teman kantor? Apakah harus juga sholat di masjid? Kebetulan di kantor saya menuju masjid harus menggunakan motor. Taib. Tentunya berjamaah, ya. Hukum asal berjamaah. Kalau pertanyaannya berjamaah, lebih utama mana berjamaah di kantor sama di masjid? Maka jawabannya lebih utama berjamaah di masjid. Apakah berjamaah di kantor dapat hukum jamaahnya? Dapat, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan maji'u ila masjid, datang ke masjid. Jelas? Terkadang kan pertanyaan ini, atau terkadang kita berpikir ketika kita salat berjamaah di mana, kantor misalnya, bersama teman di kantor, berpikir nggak dapat berjamaahnya dapat. Yang tidak dapat apanya? Keutamaan maji'ul ilal masjid, datang ke masjid dia tidak dapatkan. Dan sebagian ulama mengatakan berjamaah itu mutlak hukumnya di masjid, karena perkataan Nabi Muhammad SAW, man sami'an nida, siapa yang mendengar adzan. Oleh karena itu, di antara siasatnya kantor yang membuat masjid, mereka mengumandangkan adzan. Jelas? Mereka mengumandangkan adzan yang menunjukkan telah masuknya waktu sholat, dan dijawab oleh orang-orang yang ada di kantor tersebut. Jelas ya? Mafhum? Kalau ditanyakan aina huma afdal, yang mana yang paling afdal di antara keduanya? Tentu masjid. Hukum asal salat berjamaah di mana? Masjid. Hukum asal salat berjamaah di masjid. Jelas? Hukum asalnya di masjid lebih utama. Bait min buyutillah, ya. Rumah di antara rumah Allah. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal-hal demikian, ya. Hal-hal yang demikian. Illa darurah, kecuali darurat. Salat berjamaah misalnya di jalanan,
Boleh nggak? Nggak boleh lah, nak nyusahin orang gitu ya saat berjamaah di jalanan. Trotoar, pinggir jalan, darurat misalnya, ya, darurat sepanjang jalan nggak ada masjid, bikin sholat. Sebagaimana Nabi dan sahabatnya sholat di tengah-tengah medan peperangan. Nggak cari masjid kan? Cari masjid nggak? Udah masuk atau sholat masjid, ditembak, bredel, ya nggak? Dibredel, dihadapin. Udah pernah belum praktek sholat dalam kondisi perang? Belum ya? Oke, nanti kita praktekin insya Allah. Pada waktunya kita, iya, emang ini dicontohkan oleh Nabi SAW sholat kondisi perang, gitu. Kondisinya menghadap musuh. Nanti gantian, ya, yang ruku sujud tuh gantian. Dipraktekkan. Kalau ngadep kiblatnya di sono, musuhnya di sono, amsyong abis antum. Modar. Ya enggak? Kiblatnya di sono nih. Allahu Akbar, musuhnya di sana, ya lewat antum. Lewat ya? Lewat. Nanti kita praktekin pul ya. Antum jadi musuhnya ya. Antum jadi musuhnya. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Antum tanya. Jaraknya antara masjid musolah kan begini, ikhwan, perlu diketahui sebenarnya musolah di masjid, cuman kita aja istilah kita musolah apa sih? Ruangan yang lebih kecil dari masjid kan, betul kan? Padahal kilahuma huwa dia juga sebenarnya. Sebagian kita begitu menganggap masjid itu pakai Jumat, musolah tidak gitu. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, ju'ilal ardu masjid. Allah jadikan seluruh yang ada di bumi ini masjid. Nanti terkecualinya ada hadis tersendiri. Begitu, seperti hammam, kamar mandi, tidak boleh sholat di dalamnya. Kandang apa? Nggak boleh sholat di situ. Hukum asalnya semuanya masjid. Ju'ilal ardu masjid. Semuanya masjid. Makanya antum ziarah ke makam bukan ya? Antum pernah umroh? Belum pernah? Kasihan. Buka belum. Insyaallah habis corona Allah mudahkan antum. Ini rumah Allah, mudahkan insyaallah. Antum suatu saat nanti ketika Allah mudahkan untuk antum dan semua untuk datang ke tanah suci, antum akan lihat orang sholat di pinggir jalan saat azan berkumandang, pinggir jalan. Bahkan mall itu jadi tempat sholat. Mall itu, ya nggak? Yang pernah kesana tahu. Antum coba aja belanja orang sholat. Coba antum belanja, nanti coba gitu. Lagian pendagangnya juga nggak ada yang berani buka. Kenapa? Ditangkap. Subhanallah, ditangkap. Gak bisa. Di sana ditangkap. Antum ada transaksi saat azan, apalagi udah iqamat, ditangkap antum, dihabes, ditangkap. Antum akan lihat mereka sholat tuh di pinggir-pinggir tuh, di bawah, di pelataran sholat. Ketika imam Masjidil Haram misalnya atau Masjid Nabawi udah Allahu Akbar tuh sholat tuh langsung mereka sholat. Itu buah tauhid. Kata salah seorang ulama di sana, serusak-rusaknya orang sana itu nggak tinggal sholat berjamaah. Ajib ya. Itu buat tauhid. Kalau kita rusaknya kebangetan. Jangankan jamaah, sholat sendiri juga enggak, gitu kan? Bener. Karena tauhid yang pertama diajarkan dari kecil. Mana ada orang Arab takut setan? Antum doang yang takut. Ya kan? Antum tanya coba Gundurwo, tahu nggak orang Arab? Nggak ada yang tahu. Malampir nggak ada yang tahu. Sundar Bolong nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Antum. Betul. Ditakut-takutin dengan nama-nama ini. Jangan diteruskan kepada putra-putri antum. Jangan dikenalin. Nah, yang begini namanya Gundurwo.
gitu kan. Yang begini namanya sumur bolong gitu. Antum yang salah, nggak boleh, jangan ditakut-takutin, paham ya, jelas ya, gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Cukup, silakan. Oh, yang belinya suruh sholat, ajak. Beli, Pak, kita mau sholat dulu gitu. Hukumnya, hukum asalnya nggak boleh. Nih Pak, catat nanti. Dalam surah An-Nur ayat ke-37, apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absaru. Lihat, di sini Allah puji laki-laki yang mereka punya perdagangan, yang mereka punya usaha, tapi perdagangan dan usahanya tidak membuat mereka lalai dari sholat. Enggak. Hukum asal menjawab panggilan adzan, hukum asalnya wajib. Hukum asalnya. Mafhum, illa kecuali kita punya kepentingan darurat. Kepentingan darurat yang tidak dapat tidak. Contoh, kepentingan seorang dokter yang sedang melakukan operasi, yang tidak mungkin dia menunda waktu operasinya. Dia sedang operasi misalnya, kemudian tiba-tiba atau sudah masuk waktu azan maghrib misalnya, dan dilanjut operasinya. Sampai kapan? Sampai selesai operasinya. Terus kemudian masuk lagi waktu isya, terus operasi. Kalau dia bilang sama pasien, "Ana mau sholat dulu," dia jawab, "Ntar gua mati," gitu kan. Ya kan? Makanya ini butuh ilmu. Segala sesuatu kembali kepada ilmu. Segala sesuatu kembali pada ilmu. Nabi dan para sahabatnya berdagang. Apalagi antum sebagai pengusaha atau punya usaha dagang misalnya, merdeka hidup antum untuk tutup toko antum 15 menit 30 menit sebelum masuknya waktu salat. Nanti pembelinya pada pergi, enggak, itu bisikan syaitan. Nanti klien pada pergi, enggak. Saya mau tanya sama antum, rizki antum dari klien antum, dari pembeli antum, apa dari langit sana? Allah yang bilang, wa fis sama rizqukum, dan di langitlah rizki kalian. Rizki kita itu bukan tergantung klien-klien kita itu, bukan, tapi tergantung yang ada di atas langit sana. Kadang-kadang kita suka menggunakan akal. Kalau saya tutup, pembeli kabur. Kalau saya tutup, pembeli pindah. Enggak. Rizki kita tergantung yang di sana. Ar-Razzaq Allahu Jalla Dzikruhu. Silakan dibuktikan, silakan dipraktekan, jangan dicoba-coba, karena dia bukan minyak kayu putih. Tawa. Ayat Al-Quran dan hadis jangan antum coba-coba, antum praktekan.
Karena kurang yakin jadi kurang berani mempraktekkan ayat dan hadis. Sahih? Betul apa betul? Gak berani, cuman bisa membaca tapi gak berani mempraktekannya. Itu kita. Tingkatannya hanya bisa membaca, tidak sampai mempraktekkan. Kalau antum sama jamaah sebelah 30 menit 15 menit sebelum azan tutup salat, sahih betul? Siapa jamaah sebelah? Nggak usah antum sebutin. Iya, ya nggak? Benar nggak? Tutup semua tutup, ya nggak? Kok tahu mantan gitu ya? Antum mantan gitu. Tutup, beneran tutup, tijarahnya tutup semua pak. 15 menit, 30 menit sebelum waktu azan dia tutup. Subhanallah, ini kita sudah belajar, harus berani mempraktikkan ini. Iya kan? Harus berani. Ya. Enggak akan berubah, beneran. Iya benar secara nominal, tapi rumah di surga sudah disiapkan buat antum. Ketika antum menjaga rawatib terus kehilangan pembeli misalnya, gantinya rumah di surga kan? Benar apa benar? Antum ngebela-belain recehan rupiah, antum kehilangan istana di surga. Karena rumah di surga itu nggak bisa dibayangkan seperti rumah-rumah yang ada di sini. Dia istana, ya istana. Kita lebih baik kehilangan istana di surga daripada kehilangan rupiah, ya? Betul nggak? Itu iman kita. Mudah-mudahan Allah berikan kuat iman kita sehingga tidak ragu-ragu untuk menjalankan syariat agama yang mulia ini, agama Islam. Wallahu taala a'la wa alam. Lanjut silakan Pak. Yang nggak kuat boleh pulang. Iya nggak apa-apa, yang nggak kuat boleh pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Dia telat. Kita cukup mengingatkan. Kalau diingatkan tidak. Asal kita sudah mengingatkan. Berapa kali? Setiap kali, setiap hari. Jangan bosan-bosan. Sebagaimana kita punya anak, misalnya anak tidak sholat berjamaah, setiap hari diingatin. Dosa? Enggak. Kalau sudah diingatkan sudah cukup. Kewajibannya kan cuma memberikan peringatan. Gitu. Makanya nanti ini peraturan toko, peraturan kantor, karyawan seluruhnya wajib sholat berjamaah. Ajib nggak? Gitu. Luar biasa. Apalagi kalau punya usaha sendiri, ya. Salah satu persyaratan utama, ya, kalau perlu persyaratan pertama, laki-laki wajib sholat berjamaah berpenampilan muslim. Gitu. Sholat berjamaah, paling nggak ada yang mau masuk ke tempat antum, gitu. Ya kan? Nggak apa-apa, cari banyak, nggak usah khawatir, banyak. Karena kalau orang sudah takut sama Allah, insya Allah toko usaha antum Allah yang jaga, karena orang itu takut sama Allah. Ya nggak? Hukum asal orang beriman itu membuat nyaman. Saya pernah isi kajian di salah satu salah satu perusahaan besar lah ya di negeri kita. CEO ya, pemilik CEO. CEO, pemiliknya ya. Pemiliknya kafir, bukan muslim. Saya diundang kajian, dikasih tahu dulu sama yang undang. Ini dihadiri oleh CEO itu. CEO-nya kafir. Saya duduk di sebelahnya, di depan. Sebelum saya isi kajian. Tapi sebelumnya saya sudah dikasih tahu bahwasanya CEO-nya itu kafir. Terus CEO-nya bilang begini. Kata dia bilang begini. Saya senang dengan orang-orang seperti Pak Ustadz di kantor saya. Saya merasa terbantu dengan mereka. Ternyata selama ini salah. Saya pikir yang jenggotan beringas-beringas, yang cingkrang ini ngaco-ngaco. Ternyata mereka yang bekerja di kantor saya, yang cingkrang dan jenggotan ini, mereka lah yang mengembangkan usaha saya. Kata dia begitu.
Betul Pak, itu muslim hakikatnya kayak begitu. Hakikat muslim begitu, nggak perlu apa namanya finger stick apa finger apa fingerprint, nggak perlu, apalagi sekarang pakai muka, ya kan? Itu tahu nggak menunjukkan apa? Menunjukkan iman kita ini udah rendah sampai harus kayak begitu, pakai CCTV lagi. Kalau nggak ada CCTV orang tidur di kantor, betul nggak betul? Ya kan, tidur. Hukum asalnya orang Islam nggak perlu pakai CCTV, antum jam 7 masuk, nggak perlu pakai absen, antum jam 7 masuk. Sekarang nggak pakai absen, gimana? Udah pakai absen aja nipu. Betul nggak? Sudah pakai absen nipu sekarang. Jarinya OB. Gitu. Subhanallah. Sampai akhirnya jari bisa kebobolan juga. Akhirnya pihak kantor pakai muka kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Gimana iman kita? Coba lihat, maling takutnya sama siapa? Mas Satpam? Bukan. Sama siapa? Awas, area ini diawasi oleh CCTV, nggak jadi yang ngerampok. Kalau Mas Satpam atau penjaga dibacok sama dia, betul nggak? Tapi yang dia takutkan CCTV, itu bukti yang nggak bisa dibohongin, betul? Gitu, ya kan? Tanya penjahat, kalau ada mantan penjahat bisa jawab, ya kan? Antum mau berbuat jahat, yang dilihat apa pertama? CCTV, ya kan? Subhanallah, subhanallah. Iman kita iman CCTV ini sekarang. Iman CCTV udah begini udah, subhanallah. Cukup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.